Baik. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Sulis. Ya, mohon maaf nih, mohon waktunya sebentar berkaitan dengan kegiatan kami di kegiatan calon guru penggerak Ibu. Mohon kesediaan Ibu untuk membantu kami dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Moga-moga Pak Sulis. Silakan. Baik Ibu, kalau boleh tahu ini Bu Nani dari sekian tahun kiranya berapa tahun berkecimpung di dunia pendidikan sampai saat ini? Baik Pak Sulis. Kalau mengenai semenjak kapan, apakah ini saya mulai secara resmi sebagai guru ataukah saya masih biata bakti? Itu bisa diceritakan secara keseluruhan Ibu. Keseluruhan, iya. Saya mulai berkecimpung mengajar itu dari tahun 1989. Ya. Awal saya mengajar di TK tahun 1988 itu sama di TK, tapi hanya sesaat. Kemudian saya ke SD dan juga pernah mengajar di MTS, meskipun waktu itu basic pendidikan saya hanya SPG karena dibutuhkan hanya seperti itu. Jadi sampai saat ini kalau dihitung dari Wiata Bakti dari 88 sampai dengan 2023 sekitar berapa tahun itu Pak Sulis coba? Kalau sampai 35 tahun itu. Ya, mungkin seperti itu. Okay. Nah, itulah waktu yang sudah saya gunakan untuk mengabdi kepada bangsa ini melalui jalur pendidikan. Luar biasa, sangat panjang pengalaman Ibu di dunia pendidikan. Nah, tentunya selama perjalanan Ibu pasti menemukan beberapa kasus atau bisa mengidentifikasi kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu berkaitan kedua kasus tersebut. Ya. Kalau masalah bujukan moral, biasanya selaku pendidik pasti sering melakukan hal tersebut karena pada saat kita mengajar pasti kita melihat perilaku siswa terutama. Karena fokus kita guru melihatnya kan kepada siswa. Ada siswa yang bertingkah laku tidak benar dan ada juga yang pasti itu sikap yang sudah baik. Khususnya karena untuk melaksanakan itu kami mengadakan menyampaikan dulu perbuatan baik seperti apa, perbuatan yang tidak baik seperti apa, dampaknya bagi anak itu sendiri apa. Contohnya, dampak tidak mau belajar itu pasti hasilnya adalah nilainya kurang baik. Tetapi kalau mau belajar, maka hasilnya akan baik. Seperti apa tingkahnya di kelas? Ya, ada yang bersikap tidak mendengarkan, ada yang menyimak dengan baik. Nah, disinilah perbedaan batasan baik dan salahnya sikap anak. Yang kita butuhkan bujukan moral, tetapi dengan memberikan dampak dari perbuatan tersebut. Tadi berkaitan dengan bujukan moral ya Ibu. Mungkin Ibu juga bisa menceritakan pengalaman Ibu mengalami kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Pernah kami mengalami itu Pak Sulis. Waktu itu saya masih mengajar kelas 5. Kelas 5 ada seorang siswa putra waktu itu pindahan di sekolah kami baru mengikuti pendidikan itu sekitar 2 bulan. Nah kemudian 2 bulan tersebut bertepatan setelah itu ada pelaksanaan kegiatan penilaian akhir
semester. Nah, kemudian hasil anak tersebut secara akademis tidak begitu baik, tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal untuk naik kelas. Nah, kemudian di satu sisi saya merasa berat untuk menaikkan anak tersebut, tapi di sisi lain saya tidak mungkin menaikkan anak tersebut dengan kemampuan yang sedemikian. Kemudian juga terbentur dengan peraturan bahwa anak yang memiliki nilai KKM di bawah KKM itu ada 4 lah ya, maka anak tersebut bisa dinaikkan kelas. Nah, tuntutan dari orang tua juga menghendaki bahwa ini anak harus naik kelas, gitu. Inilah dilema yang saya alami pada waktu itu. Kemudian saya setelah melakukan beberapa koordinasi dengan kepala sekolah juga, dengan teman-teman, pertimbangan, tetap keputusan di kami karena selaku wali kelas waktu itu, kami kemudian mengambil keputusan tidak menaikkan. Ya, karena nilai akademik yang kami ketahui, hanya hasil tes ulangan harian juga tidak begitu baik. Akhirnya kami putuskan tidak naik kelas. Seperti itu. Meskipun berat untuk melakukan hal tersebut, tetapi saya mengambil itu untuk kebaikan anak juga. Begitu maksudnya. Ya, ini sebuah keputusan yang diambil bersama ya Ibu. Iya. Ya. Tentunya kalau pengambilan keputusan ini pasti Ibu berkomunikasi dengan selain kepala sekolah, mungkin ada pihak lain Ibu. Mungkin bisa diceritakan. Ya. Saya selain dengan kepala sekolah, teman sejawat, juga dengan orang tuanya. Dengan orang tua siswa. Dan orang tua siswa waktu itu meminta kami untuk menaikkan, bahkan mengancam kalau tidak dinaikkan saya akan pindah. Tetapi kami tidak bisa begitu saja mengikuti keinginan orang tua tanpa mempertimbangkan kemampuan siswa itu sendiri, ya. Karena kemampuan siswa itu betul-betul di bawah KKM yang seharusnya sangat jauh. Itu sudah beberapa kali kami berikan remedial dan lain sebagainya, tetapi ternyata tidak bisa membantu, dan akhirnya itulah keputusan yang kami ambil. Begitu. Ya, baik, itu paling hanya salah 1-2 kasus yang pernah Ibu alami. Ya. Banyak kasus yang saya alami banyak, cuma ini salah satu hal yang mengesankan bagi saya. Bahkan ada lagi Pak, mantan siswa. Saya tidak bertemu karena waktu itu saya belum ada di situ. Hanya saja ini saya boleh ceritakan ya. Jadi dia siswa kelas 3 keluar. Kemudian di saat saya mengajar kelas 5, mereka ingin masuk kembali tapi langsung di kelas 5 gitu. Saya sampaikan kepada siswa, ini ada, jangan Bu Guru, ini anaknya ternyata kurang baik perilakunya. Kemudian saya juga tidak mungkin anak masa lompat keluar kelas 3 masuk ke kelas 5, itu kan sesuatu tidak mungkin. Itu pun juga saya diskusikan dengan kepala sekolah, dan setelah itu tidak bisa masuk. Itu salah satu, kalau itu kaitan dengan masyarakat. Tapi bahkan kami diteror Pak. Sampai diteror. Kelas saya itu diteror di di sebar tanah. Itu banyak sekali lah yang kaitannya dengan etika moral. Bahkan juga pada waktu itu saya menerapkan di kelas saya satu sanksi bagi bukan sanksi sebenarnya ya. Anak yang tidak mengerjakan PR maka akan kami berikan sanksi membersihkan kamar mandi. Ternyata diprotes oleh orang tua. Itu diprotes oleh orang tua. Orang tua sampai datang kepada saya, tapi saya punya tujuan yang baik. Kemudian saya komunikasikan dengan orang tua sebenarnya apa fungsi dari sanksi tersebut. Pada kenyataannya kami tidak pernah melaksanakan itu, dan orang tua pun akhirnya menerima. Jadi intinya di komunikasi. Ya, luar biasa, ini kasusnya sangat kompleks ternyata. Banyak sekali. Ya. Kalau boleh tahu nih gambaran secara umum selama ini ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang paling efektif ketika memutuskan sebuah kasus dilema etika itu apa itu? Ya, kalau sebagai guru pasti siswa ya Pak. Jadi yang tujuan akhir kita adalah siswa, untuk kebaikan siswa.
Untuk segala sesuatunya, apapun itu, kita lebih memikirkan kepada siswanya. Ketika keputusan berbasis kepada siswa itu ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu yang Ibu putuskan. Boleh diceritakan tantangan apa yang Ibu pernah alami dalam mengambil sebuah keputusan itu? Saya itu, yaitu pertama teror, kedua respon orang tua yang tidak begitu positif, karena waktu itu kami mengadakan pembiasaan menjaga kebersihan kelas agar belajar lebih nyaman. Kemudian kami meminta siswa untuk membersihkan ruangan kelas ngepel, dan ternyata itu tidak diterima serta-merta oleh orang tua, bahkan sampai mengatakan, menemui saya bahkan sampai menemui saya, katanya baru pernah ada guru nyuruh anaknya ngepel gitu. Kemudian saya sampaikan, Bapak lihat ruang kelasnya seperti apa, apakah nyaman jika anak belajar dalam kondisi yang berdebu, tebalnya seperti ini, bandingkan dengan rumah Bapak yang berkeramik, bersih, nyaman mana? Semakin nyaman tempat untuk belajar, maka insya Allah anak pun akan lebih cepat menerima pembelajaran. Itu yang saya sampaikan, yaitu Pak Sulis, saya dari semua hal yang saya lakukan, saya lebih kepada komunikasi sebenarnya, komunikasi yang baik. Toh pada akhirnya satu pembiasaan kepada anak, dan di situ saya ingin menerapkan nilai tanggung jawab dan juga kerjasama di antara anak-anak dan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, ternyata sangat kompleks juga nih. Apakah Ibu ketika menghadapi sebuah kasus ada penanganan tertentu, misalnya dijadwalkan tertentu atau seharus segera diselesaikan pada saat itu juga, atau memang menunggu waktu-waktu yang baik untuk memutuskan sesuatu? Kalau memang kasus tersebut sudah teridentifikasi dari awal, saya pasti langsung menyelesaikan hal tersebut. Tetapi kalau kami memerlukan penelaahan lebih lanjut, maka saya pasti butuh waktu beberapa hari, kemudian saya identifikasi dulu ini sebenarnya apa, kasus ini bagaimana, lebih baiknya kemana, kemudian tindakan apa yang harus saya ambil. Nah, baru setelah itu kami juga tidak sendiri Pak Sulis, sambil mengobrol dengan teman, kami menceritakan, ini loh saya punya kasus seperti ini, kalau menurut Bapak Ibu tindakan apa ya yang harus saya ambil dengan masalah ini, yang semuanya baik tapi mana yang akan lebih baik. Kami pasti lebih mengutamakan kepentingan yang lebih umum ya Pak Sulis ya. Jadi ada yang bisa diselesaikan saat itu juga, tetapi ada juga yang memerlukan waktu untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Begitu. Artinya ada sebuah kasus yang memang harus diselesaikan secara berkolaborasi ya. Iya. Kalau boleh tahu, mungkin secara spesifik bisa disebutkan siapa saja yang mungkin pernah membantu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini. Ya. Saya bicara sebagai guru ya. Kalau untuk itu pasti saya dengan kepala sekolah, pertimbangannya teman-teman sejawat pasti. Dan kalau memang diperlukan, kami juga dengan orang tua yang bersangkutan. Kaitan dengan sekolah mungkin yang saat ini saya pimpin, ya saya pun lebih kepada pendekatan individu pendekatan individu dulu, kemudian tapi saya mempelajari dulu sebenarnya akar permasalahannya apa, kemudian saya pendekatan ke individu, baik itu ke gurunya atau ke komite atau ke wali murid. Baik Ibu, dari semua rangkaian pengalaman yang Ibu ceritakan, mungkin ya, pembelajaran apa secara garis besar yang mungkin Ibu bisa rangkum terkait dengan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika yang selama ini Ibu pernah alami? Mungkin ya kesimpulan dari yang pernah Ibu alami selama berkecimpung di dunia pendidikan ini berkaitan dengan kasus dilema etika ini. Yang pasti dalam menyelesaikan dilema etika
Yang kami lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi. Setelah itu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan lingkungan sekitarnya, yang termasuk di dalamnya adalah penjaga sekolah, mungkin juga orang tua, dan tentu pasti itu komite. Dan dari semua itu yang penting, yang menjadi tujuan akhir kita adalah siswa dan juga kemajuan sekolah. Dan di antara semuanya hal tersebut, komunikasilah yang paling pokok dalam pendekatan kepada semuanya. Baik, namanya sangat menarik sekali nih kami bisa menggali pengalaman Ibu secara langsung berkaitan dengan pengambilan keputusan yang basis dilema etika. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan pada kami. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi kami selaku calon guru penerang. Oh iya, terima kasih juga saya Pak Sulis diberi kesempatan untuk menyampaikan. Ya, Pak Sulis kan secara tidak langsung menanyakan pengalaman saya selama ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, ya saya mohon maaf karena waktu itu kan segala sesuatunya pasti kita spontanitas pasti ya Pak Sulis. Terima kasih. Mudah-mudahan jenengan juga berjalan lancar kegiatan guru penggeraknya dan sukses bisa menjadi generasi masa depan yang generasi emasnya dunia pendidikan. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Sulis. Assalamualaikum, mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sulis, gimana? Mohon izin Pak Nur nih mengganggu waktunya sejenak. Oke Pak Sulis boleh? Ada perlu apa? Begini Pak Nur, kami ada tugas berkaitan dengan wawancara dengan kepala sekolah terkait proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Kayaknya Pak Nur bisa membantu saya nantinya Pak. Ya, insya Allah Pak Sulis bisa saya tak coba menjawab pertanyaan dari jenengan nanti. Baik Pak Nur, kalau boleh tahu bisa ceritakan dari awal pengalaman Pak Nur berkecimpung di dunia pendidikan sampai sekarang Pak Nur. Oke Pak Sulis, mungkin kalau boleh bercerita sedikit ya Pak Sulis. Ini mungkin selama saya menjadi abdi negara, saya diangkat dulu kalau nggak salah tahun 2014. Nah ini kebetulan kemarin per 1 September 2022 diberi amanah baru, beri sebuah surat baru dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Lebakwangi dan sampai saat ini Pak Sulis. Itu keten dinas sebagai ASN ya Pak, tapi sebelumnya mungkin sudah terjun lebih dahulu di dunia pendidikan sejak kapan ya Pak? Kalau dunia pendidikan saya dulu bermula dari Wiyata Bakti tahun 2002 diangkat CPNS 2014. Kurang lebih sudah hampir 12 tahun Pak. Ya, 12 tahun saya mengabdikan diri di pemerintah dengan Wiyata Bakti gitu Pak. Baik. Sekian lama Pak Nur mengabdi di dunia pendidikan, pasti banyak tantangan yang pernah dihadapi. Ya. Mungkin selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Pak Nur alami? Tentunya ada Pak Sulis, itu banyak sekali kalau kita memang mau mengidentifikasi. Tentunya untuk dalam mengidentifikasi sebuah kasus, tadi disampaikan Pak Sulis ada dilema etika ataupun bujukan moral ya Pak Sulis ya. Iya. Kalau nggak salah itu yang namanya dilema etika itu terkait dengan benar dilawan dan kebenaran gitu ya Pak Sulis. Ya. Kalau bujukan moral berarti kebenaran dengan salah gitu ya. Tentunya itu banyak ada Pak yang saya alami dulu ketika saya dari guru dan sekarang diberi amanah baru menjadi kepala sekolah. Ada yang masalah atau kasus yang berbentuk begitu ada Pak. Terus bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama atau dilema etika, yakni benar lawan benar?
Mungkin gini Pak Sulis, ketika ada kasus kayak gitu di Dilema Etika, ya kita tentunya harus bisa mempertimbangkan banyak hal yang berpihak pada kepentingan, contohnya apa guru atau mungkin murid Pak, mungkin begitu Pak. Ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi kasus tersebut Pak? Mungkin langkah-langkah atau prosedur ini terutama untuk khususnya langkah-langkah misalkan untuk pengumpulan fakta ya Pak. Ini yang akan didiskusikan bersama rekan guru maupun pihak-pihak terkait. Di situ mungkin ada komite sekolah atau mungkin ada wali murid ataupun mungkin dinas terkait untuk menampilkan dalam keputusan tersebut. Artinya tidak diambil secara individu ya Pak? Mungkin kita melihat sebuah kasusnya Pak. Sekiranya itu memang kasus yang sekiranya bisa diselesaikan individu, kita selesaikan Pak. Tapi kalau memang masalah tersebut kok memang memerlukan banyak yang terkait harus dilibatkan, tentunya harus melibatkan juga yang terkait juga gitu Pak. Baik Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika ini Pak? Ya, untuk hal yang paling efektif yang sudah saya lakukan, mungkin mengambil langkah-langkah secara kolaborasi Pak. Saya tidak bisa sendiri, saya harus memerlukan banyak teman sejawat atau mungkin rekan kepala sekolah atau mungkin pengawas dan seterusnya dalam mengambil keputusan Pak. Berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik, tentunya ada tantangan juga ya Pak dalam mengambil keputusan itu. Mungkin bisa digambarkan tantangan terberat apa yang Bapak hadapi selama ini? Tantangannya mungkin memetakan kebenaran Pak pada kedua sisi tersebut, karena memiliki unsur kebenaran yang sama, maka dalam memutuskan sebuah perkara tentunya menjadi sebuah dilema Pak, sehingga harus benar-benar matang dalam mempertimbangkan pada kedua masalah tersebut. Apa ada waktu khusus Pak atau jadwal tertentu ketika Bapak menghadapi sebuah masalah, atau mungkin ada prosedur-prosedur yang sudah Bapak tetapkan untuk pemutusan sebuah permasalahan yang Bapak hadapi? Untuk menentukan jadwal atau prosedur sih sebenarnya tidak ada Pak. Memandang kasusnya Pak, apakah harus segera diselesaikan? Kalau iya, maka segera cari jalan keluarnya. Ketika kasus tersebut yang saya hadapi butuh pertimbangan lebih matang, tentunya saya membutuhkan waktu untuk menganalisa terlebih dahulu, sehingga keputusan yang kami berikan benar-benar nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk prosedur khusus tidak ada. Ini yang penting adalah langkah pengambilan keputusan itu berpihak pada murid atau sekolah untuk kebaikan bersama-sama. Apa untuk keputusan yang Bapak ambil itu pastinya ada faktor-faktor yang mempermudah, atau mungkin ada orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Iya Pak Sulis, ini untuk yang pihak yang mungkin ya membantu saya atau mungkin yang mempermudah, tergantung kasus yang dihadapi Pak. Jika berhubungan dengan siswa, maka saya berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran di sekolah saya, ataupun mungkin orang tuanya. Namun jika ada masalah yang lebih besar, bisa berdiskusi dengan atasan kami, itu pengawas atau mungkin kepala dinas Pak. Itu tergantung masalah yang dihadapi ya Pak? Iya betul Pak. Ya. Baik Bapak, dari diskusi yang sudah kita sampaikan dari awal itu ya, secara umum mungkin pembelajaran apa dari pengalaman Bapak yang Bapak petik terkait dengan pengambilan kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ini mungkin dari yang saya alami ini bisa disimpulkan atau membuat sebuah kesimpulan ya Pak. Keputusan adalah sebuah kepastian dari segala permasalahan yang timbul. Itu harus diputuskan untuk sebuah kemajuan. Jika seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan yang tegas, maka jalannya kegiatan di sekolah maupun lembaga yang dipimpin tidak akan terkendala. Pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan banyak hal, baik prosedur, pengambilan keputusan, prinsip, maupun cara pandang seorang pemimpin. Bagaimana cara mengambil keputusan yang adil,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi pemimpin adalah mungkin sebuah teladan, Pak. Teladan untuk semuanya ya Pak. Iya, betul. Baik, menarik sekali Pak diskusi kita pada siang hari ini. Tentunya mudah-mudahan saya bisa mengambil banyak pelajaran dari pengalaman Bapak dari sesi wawancara ini. Terima kasih Pak Nur Ya, atas sama-sama kesempatan Pak Sulis. waktunya. Semoga bermanfaat juga untuk kita semuanya, Pak Sulis. Baik, terima